biarlah saat pagi ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita ada sampai hari ini semuanya oleh kasih anugerah Tuhan yang diberikan atas kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Syukur bagimu Bapa. Syukur, haleluya Yesus. Aku ada karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kamu sudah cuma
mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik atas kehidupan kami. Kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Jika sebentar kehidupan kami akan melayani Engkau, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Bapa, untuk kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebelumnya Engkau sucikan, kuduskan, layakkan kehidupan kami. Ampuni segala cacat celah pelanggaran kami Bapa, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami boleh menjadikan berkat atas kehidupan seluruh umat-Mu saat pagi ini Tuhan. Mari Kau pakai kami, mari Kau satukan hati kami, untuk kami dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya saat pagi ini Engkau memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Engkau sebagai imam besar kehidupan kami, Engkau sanggup menyucikan, menguduskan hati kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar layak di hadapan Engkau. Kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi atas kehidupan umat-Mu saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami imam-imam yang mengambil bagian dalam melayani Engkau. Satukan hati kami untuk kami dapat memuliakan Engkau, kami dapat melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah persiapkan untuk memberitakan firman-Mu. Firman-Mu adalah iya dan amin. Biarlah firman-Mu mempribadi atas kehidupan kami. Firman-Mu mengerjakan hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah hati yang subur. Engkau beri lidah hikmat, lidah kuasa yang daripada Allah, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi berkat atas kehidupan kami, menjadikan kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di atas kekuatan kurban-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita masih dipertemukan di tempat ini semuanya oleh kasih kemurahan Tuhan, mari kita angkat satu pujian saja ke kula nderek Gusti. Berkati
dengan satu pujian. Hatiku percaya. persiapan hati kita untuk ditaburi. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita percaya saat pagi ini apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan selama ini, saat pagi ini juga Tuhan menjawab doa dan pergumulan atas kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan menjawab doa. Syukur, haleluya Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik.
Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia melihat setiap tetes air mataku. Dia membasuhnya dengan kasih-Nya. Kembali katakan, Tuhan ada di setiap pergumulanku. Dia takkan pernah tinggalkanku. Amin. Yesus. Dia melihat setiap tetes air mataku.
yang kasih, layakkan kami menerima kebenaran firman. Pengajaran firman mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, membangun hidup kami, sampai genap seluruh kehendak dan ketetapan Tuhan. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur bagi Dia meniti kehidupan yang penuh misteri adalah perjalanan hidup sejak manusia diusir dari Taman Eden. Dari situ Tuhan menetapkan suatu aturan-aturan untuk manusia merasakan, menikmati, menerima apa itu pemeliharaan Tuhan. Manusia tidak lagi bisa dengan bebas, dengan mudah memanfaatkan fasilitas yang dicipta Tuhan, yang ditaruh di Taman Eden waktu itu. Tapi manusia harus mentaati sebuah aturan baku yang sudah ditetapkan Tuhan untuk manusia taati sampai akhir dari perjalanan manusia itu meraih kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu hukum yang kekal di mana umat manusia harus mempelajari. Setelah mempelajari, maka firman itu dipribadikan, diresponi supaya firman itu menguasai hidupnya. Setelah firman itu menguasai hidupnya, manusia harus tunduk pada aturan yang Tuhan tetapkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu aturan pertama. Aturan kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Mengasihi manusia, sesama manusia dalam konteks seperti dirimu sendiri. Ini dalam konteks-konteks tertentu, maka perlu dijabarkan. Sebab di dalam diri kita ada organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh, 14 sistem anatomi tubuh manusia itu masing-masing memiliki bagian untuk diperhatikan. Masing-masing memiliki tugas, masing-masing memiliki fungsi, masing-masing memiliki kemuliaan. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan dihantam rata. Ketika yang satu perlu gula, yang satu perlu gula juga, tetapi porsinya berbeda-beda. Sebab kalau orang bodoh menafsirkan ayat ini
Maka ketika yang satu naik sepeda motor dengan merek yang sama, maka berkatnya yang lain juga dengan merek sepeda motor yang sama. Itu bukan harmoni namanya. Jadi memahami ayat-ayat ini kita harus ngerti bahwa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri bukan berarti semua sama, warnanya sama, timbangannya sama, berkatnya sama. Tidak seperti itu. Masing-masing sesuai kapasitas, masing-masing menerima berkat sesuai jobnya, sesuai posisinya, sesuai wadahnya. Amin. Amin. Supaya tidak disalahartikan, sehingga ada yang menafsirkan ayat ini, wah, kalau ibaratnya begini, kalau pimpinannya punya rumah ukuran 10 kali 10, maka seluruh jemaat harus punya rumah ukuran 10 kali 10. Konsep kepemimpinan dalam firman, dalam Alkitab tidak seperti itu juga. Mana Tuhan Yesus punya rumah? Dia katakan, serigala punya liang, punya rumah, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka kepemimpinan spiritual di dalam firman Tuhan tidak diukur oleh materi. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa ketika kita hidup di dalam roh, mari kita baca dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita baca kembali 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan terus untuk mendidik orang dalam kebenaran. mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, Ya. tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. amin. Target yang harus kita capai adalah pakaian yang putih bersih berkilau-kilauan. Dibaca dulu Wahyu. Kita Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 mulai. Wahyu pasal 19 ayat ke-16. Ayat ke-16. Ke-6 ya. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Katanya haleluya. Terus Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja, ya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. dan pengantinnya telah siap sedia. Tuhan telah siap sedia, mempelainya sudah siap sedia juga. Terus Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah yang mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan ini dari Allah. maka tersyukurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, yang menjadi target yang harus diraih oleh gereja Tuhan adalah
pakaian yang putih bersih, lenan halus yang berkilo-kiloan, yang putih bersih dikatakan begitu. Sementara dikatakan lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Orang-orang yang dikuduskan oleh kekuatan korban Kristus terus dipersiapkan, terus dipersiapkan. Sementara akhir zaman ini kelompok sebelah yang akan berujung pada tatanan dunia baru dengan satu kepemimpinan, yaitu antikristus yang nanti akan mendunia. Dan konspirasi antikristus ini sudah terjadi. Siapa yang bersunda dengan bangsa-bangsa, berkonspirasi dengan bangsa-bangsa, gereja palsu yang akan berdiri kokoh pada akhir zaman. Saya katakan berdiri kokoh secara materi, berdiri kokoh secara finansial, tetapi esensi dari tugas agung yang Tuhan percayakan atas gereja Tuhan tidak dikerjakan. Pakaian gereja Tuhan pada akhir zaman diubah, bukan lenan halus yang berkilo-kiloan, tetapi pakaian gereja Tuhan pada akhir zaman digerus dan terus didesak oleh konspirasi global, sehingga nanti akan berujung pada pemberhalaan demi pemberhalaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali ke 2 Timotius pasal 3, maka pewahyuan demi pewahyuan yang diterima oleh para nabi dan para rasul bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan, saya ajak kita fokus kepada kebenaran firman. Patron kita firman. Jadi pertanyaannya kan, bagaimana mencapai Wahyu pasal 19 tadi? Mempelainya telah siap sedia dengan pakaian lenan halus yang putih bersih, yang berkilau-kilauan. Bagaimana kita mencapai itu? Sementara tantangannya cukup banyak, hambatannya cukup beragam. Kenapa beragam? Kalau kita berbicara badan kita, tubuh kita, maka banyak faktor dari tubuh kita yang kalau tidak dikelola dengan baik, ini menjadi penghambat untuk seseorang hidup dalam kebenaran. Ini dari dalam diri kita sendiri, tidak usah bicara tetangga. Di dalam diri kita ada hati, ada jiwa, ada akal, pikiran, otak di sini, ya kan? Ada badan jasad yang bisa merasakan sakit, panas, dingin, meriang, itu badan ini.
empat unsur ini kalau tidak terkelola dengan baik, maka dari dalam empat faktor ini, faktor pikiran, faktor hati, faktor jiwa, faktor badani, ini akan menjadi penghambat untuk manusia hidup dalam kebenaran. Kalau dikupas sedikit demi sedikit persoalan hati, hati ini iso bener, iso apik. Wong nek atine Allah, atine apik, nanti akan kelihatan dari buahnya kan gitu kan. Wong nek pikirane Allah, pikirannya apik juga terlihat dari buahnya. Orang itu merespon firman, mentaati firman atau tidak dari buahnya nanti akan kelihatan ke sana. Itu sudah terbaca, dan bisa disembunyikan. Karena apa? Badani ini ketong. Badani ini yang memperagakan kemauan hati, kemauan pikiran, daya pikir yang neko-neko akhirnya dieksplor, dipercayakan untuk badan ini memperagakan, melaksana sing ketok. Jiwa juga begitu. Kalau jiwanya tidak clear dengan Tuhan, makanya kenapa sampai ada orang sakit jiwa? Kalau orang sakit jiwa mempengaruhi semua tidak? Berpengaruh tidak kepada yang lain? Apakah ketika orang sakit jiwa badannya tidak terdampak, sehat-sehat saja, ya resian, ya kan, ya tertib, ya taat? Orang sakit jiwa rata-rata harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Yang datang ke rumah sakit jiwa, jiwanya atau badannya? Badannya atau jiwanya? Nah, sudah kalau besok semua jiwanya ke sana, ke rumah sakit jiwa, badannya di rumah begitu? Tidak kan? Badannya, karena apa? Ketika jiwanya sakit, maka badannya ikut terdampak. Makanya orang kalau kelainan jiwa itu bahaya, dari mulai tidak tertib. Makanya anak-anak muda kok tidak tertib, itu mengalami goncangan jiwa. Orang resian, semakin kopros, semakin jorok. Kamar udah dikasih kamar sendiri, sampah-sampah itu dimasukkan di kolong-kolong, dicepet-cepet, diutel-utel, masukkan di dalam, dicepet di kasur. Ini sudah kelainan jiwa. Itu tidak pandang itu bocah, remaja, muda, mahasiswa itu ada. Tidak, buka di YouTube, ada mahasiswa kos itu perempuan, biasanya perempuan. Nah, ya bukan berarti laki-laki bukan seperti itu. Ya ada laki-laki tapi banyak itu perempuan. Jadi sampah-sampah itu tetap di dalam kamar. Entah itu bau atau itu sampah basah atau sampah kering, sengaja tidak dibuang. Campur baur di dalam kamar situ, makan di kamar itu, tidur di situ, bahkan sikat gigi di kamar situ. Sementara kamar mandinya di luar, kan ada kos-kosan itu yang kamar mandi dalam, kamar mandi luar. Bahkan ada seorang dokter, sudah dokter juga kelakuannya begitu, mengalami gangguan jiwa. Nah, kenapa sampai begitu? Lah ini panjang, historinya panjang, rekam medisnya panjang. Nah, saya tidak akan bicara spesifik sakit jiwa, spesifik sakit itu miring gitu. Terus pokoknya ini dari hati, jiwa, akal, pikiran kita, nanti badan kita terdampak. Dari hidup kita sendiri
tanpa intervensi yang lain, itu kalau tidak terkelola dengan baik, ini sudah menjadi penghambat untuk kita hidup dalam kebenaran. Jasad ini, daging ini punya keinginan sendiri. Ya kalau keinginan itu tidak terkendali, tidak bisa diatur, namanya hawa nafsu. Kalau sudah ada kata hawa dan nafsu ini digabung, maka konotasinya ada keinginan yang berlebih dari dagingnya. Berlebih dalam hal apa? Dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal seks. Kalau itu berlebih, maka nanti ujung-ujungnya dikorelasikan dengan jiwa. Orang itu kelainan jiwa. Terus kalau terkolaborasi nanti, saya tidak akan mengupas tentang spesifik kelainan jiwa, kelainan hati. Kenapa orang kok cenderung kena livernya dan lain sebagainya. Nah nanti sebenarnya terbenahi dengan firman. Kalau di dalam dirimu belum clear dengan dirimu sendiri, artinya ada tersimpan kepahitan hati, tersisa di dalam hatimu, pikiranmu tidak beres. Itu akan berdampak pada dirimu sendiri, bukan ke orang lain. Saudara sakit hati, saudara pahit hati dengan orang lain, sing tok jengkeli sudah clear dengan dirinya. Kalau saudara belum clear dengan dirimu, tinggal nunggu waktu. Saudara jangan katakan, wah jari sopo. Nek pagi ini saya sampaikan ayat-ayat terkait itu, mendukung. Yang saya sampaikan itu ayat-ayat. Nek dibuka kabeh ayate. Ketika saudara ada kepahitan hati, hati-hati dengan livermu. Setahap demi setahap akan mengalami penurunan fungsi liver. Saudara tidak taat, bahkan nyoal seorang gembala, seorang hamba Tuhan, hati-hati dengan ginjalmu. Itu real firman itu. Nah, apa hubungannya? Doanya Musa. Malaikat jemaat gembala sidang itu diidentikan seorang Lewi. Musa katakan, kalau ada yang mengusik Lewi, Tuhan remukkan buah pinggangnya. Itu doanya Musa, bukan doaku. Makanya hati mursik karo hamba Tuhan siapapun juga, dimanapun juga, orang itu biasa nyoal seorang pendeta, dimanapun juga kecewa dengan pendeta. Nanti yang dicari itu pendeta yang sempurna. Nah, orang seperti itu sekalipun toh Tuhan Yesus datang sendiri di depan matanya, tidak akan percaya. Contohnya siapa? Judas Iskariot. Contohnya siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Mereka itu orang ngerti kitab KB. Tetapi ketika firman itu hadir menjadi daging, mereka juga tidak percaya. Karena apa? Di dalam hatinya sudah tertanam kepahitan. Terus ngaku Roh Kudus, ngaku penuh Roh Kudus, ngaku dapat petunjuk Roh Kudus, begitu. Nah, orang ngaku oleh petunjuk Roh Kudus kok punya kepahitan hati dengan siapapun juga. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketabrak dengan hukum itu kan. Siapakah sesama manusia? Tuhan Yesus menggambarkan ada seorang yang turun dari Yerusalem. Tengah jalan dirampok,
tidak berdaya. Siapa sing nulung? Apakah imam besar? Apakah Levi? Tidak. Yang nolong justru orang lain, orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati, dikatakan gitu kan. Siapa sesama manusia itu? Ini orang yang dirampok, yang tidak berdaya ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari bagaimana kita menyikapi, meresponi pengajaran. Sementara pada akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh bermunculan. Baik itu pengajaran yang muncul di tahun 18 bahkan tahun 17, maksudnya 1700 sekian, 1800 sekian, bahkan pengajaran-pengajaran yang muncul sekian Masehi, bahkan yang muncul sejak gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu sudah muncul ajaran, kalau sekarang disebut Kristen progresif, bebo. Tetapi mari kita fokus bahwa untuk mengajar kita, pewahyuan itu menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Fokus kita ke sana. Harap saudara fokus. Jangan ada yang ngantuk, supaya saudara diberkati Tuhan. Kita sedang menghadapi geopolitik. Indonesia sedang semakin merasakan betapa gempuran pasar global ini secara umum. Dan kalau kita sudah berulang kali menerima pengajaran kita wahyu, maka saatnya saudara akan merasakan bahwa apa yang saudara pelajari, saudara dengar sejak sekian puluh tahun yang lalu menjadi kenyataan. Dunia ekonomi tidak semakin enak. Dunia ekonomi tidak akan semakin ringan. Sekalipun waktu kampanye para politisi mengatakan akan terjadi satu kestabilan harga sembako dan lain sebagainya. Tetapi tekanan dunia internasional, geopolitik yang semakin menguat itu akan menekan, mendesak kekuatan Indonesia untuk terus berjuang. Indonesia itu produksi minyak terbesar di dunia salah satu. Tetapi kenapa minyak goreng kok naik? Nah, orang kan lo kok iso? Kok bisa begitu? Nah, sudah bisa pelajari kenapa begitu. Mau tidak mau dunia harus menerima kegenapan firman Tuhan. Seluruh nubuatan firman Tuhan tidak akan terlewatkan, semua pasti tergenapi. Nah, sebagai penggenap, sebagai pelaksana di tengah-tengah goncangan, maka kita harus ngerti ketika firman itu terus mengajar kita, menyatakan kesalahan, menegur kita, memperbaiki kita, mendidik kita. Tujuannya apa? Apa sih yang kita hadapi ke depan? Dibaca Sefanya. Sefanya pasal pertama.
kitab Nabi Sefanya, itu belakangnya Matius, ada Maleaki, Zakaria, Hage, Sefanya. Sefanya pasal 1 ayat 1. Ya, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amos Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Mari. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita korelasikan dengan kitab Wahyu pasal 6, ketika meterai mulai dibuka, maka di sana akan terjadi peperangan demi peperangan, kelaparan demi kelaparan, kesulitan demi kesulitan akan muncul di sana. Ketika 7 sangkakala ditiup, disampaikan kepada umat Tuhan, kepada dunia, akan disertai dengan malapetaka yang dahsyat, sampai akhirnya ketujuh bokor murka Allah dicurahkan ke atas bumi. Kedahsyatan pemusnahan itu terjadi. Sefanya juga sudah menyatakan bahwa Tuhan akan menyapu bersih segalanya dari atas muka bumi. Ayat 3. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya, terus Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. ya, terus Demikianlah firman Tuhan. ya, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk. Terus Aku akan menyelipkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. ya, terus Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, ya, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. ya. Siapa yang dilenyapkan? Sudah ada kriterianya. Orang-orang fasik, orang-orang yang kelihatannya beribadah, tetapi juga menyembah berhala. Orang-orang yang menyimpan berhala-berhala dalam hidupnya. Orang yang bersumpah menyembah Tuhan tapi juga bersumpah demi dewa-dewa. Kan banyak orang Kristen pada akhir zaman juga. Ya, kalau ke gereja, ibadah. Tetapi juga banyak yang datang ke dukun-dukun, ke paranormal, ke tukang sihir, ke tukang peramal. Karena saya kasih tahu, ada pendeta juga yang datang ke tukang peramal. Jadi firman ini pasti tergenapi. Jadi yang dilenyapkan Tuhan, yang dibersihkan Tuhan adalah kehidupan yang tidak memenuhi standar sebagai sosok kaki dian emas. Sebab malapetaka demi malapetaka yang terjadi pada akhir zaman. 21 malapetaka yang secara beruntun menghantam bumi itu nanti keluar dari perkataan para tokoh, bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Sebagaimana Musa mendapat tugas dari Tuhan untuk menghantam Mesir dengan 10 tulah, dengan tujuan menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Dunia sibuk dengan bencana, tetapi sosok kaki dian emas itu memancarkan terang. Sosok kaki dian emas itu memancarkan kemurnian hatinya. Sosok kaki dian emas itu memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bencana. Dan hal-hal seperti ini terjadi
lewat didikan, oleh pengajaran. Ada teguran, ditunjuk kesalahannya, dididik supaya hidup dalam kebenaran sebagaimana aturan firman Tuhan itu. Apakah ada yang tidak mau dididik? Loh, banyak. Israel itu banyak yang ikut keluar dari Mesir, Exodus, keluar dari Mesir menuju Kanaan, itu banyak. Tapi apakah mereka baik-baik saja? Sebagian besar dari mereka itu kaum pemberontak, apalagi disusupi bangsa-bangsa kacauan. Mereka terpengaruh. Makanya ada orang bilang begini, hidup itu kan pilihan, ya pilihan wis ngene, kate lapo. Gitu kan? Nah, sementara aturan firman untuk hidup kekal itu aturannya sedemikian. Nah, itu kembali pada ilah zaman, kepada dewa-dewa. Hidupnya nanti seperti apa, ending masa depannya, ya sudah terserah dewanya mau dibawa kemana. Berhala-berhala itu nanti mau ngapa, mau diarahkan kemana pengikut-pengikut berhala itu. Kan ada aturannya. Melu setan itu ya ono aturannya. Setan juga punya aturan, setan juga punya permintaan, kan gitu kan? Betul kan enggak? Nek setan itu juga punya aturan bahwa pengikutnya harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya, kan gitu kan? Setan menjanjikan kenikmatan daging, kenikmatan rasa, kenikmatan mata, tetapi setan tidak pernah menyediakan kerajaan surga yang damai sejahtera itu untuk pengikutnya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ya, undangan, para undangan dikuduskan. Tetaplah tegak di hadapan Tuhan, sebab orang-orang yang tidak menanyakan petunjuknya, orang-orang yang berbalik daripada Tuhan, tidak minta petunjuk dari firman dalam langkah hidupnya, akan dilenyapkan. Tetapi sosok kaki dian emas, Tuhan pesankan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Katakan, sesungguh-sungguhnya Tuhan telah menyediakan perjamuan. Pada hari perjamuan korban, Tuhan itu akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing, pakaian yang tidak ditetapkan oleh Tuhan, pakaian yang putih bersih berkilo-kiloan, pakaian kebenaran, pakaian kekudusan, yang laksana sosok kaki dian emas, pakaian kemurnian hati. Setiap pribadi yang tidak memakai standar pakaian yang ditetapkan Tuhan akan dihukum oleh Tuhan, menjadi target untuk dilenyapkan oleh Tuhan. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Ini bicara penggembalaan. Melompati ambang pintu. Orang-orang imam-imam rajani yang tidak menghargai pintu, tidak menghargai sistem penggembalaan.
4 pintu, berarti kan tidak menghargai jalan. Akhir zaman akan banyak muncul jemaat-jemaat Kristen yang tidak menghargai sistem penggembalaan. Lakukan apa saja sesuai kemauannya. Padahal Tuhan menetapkan sistem penggembalaan itu sejak zaman Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru, sampai pada kesempurnaan gereja Tuhan, itu tidak lepas dari sistem penggembalaan. Sebab itu masing-masing harus ngerti. Terus, maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, ya, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi reruntuhan hebat dari bukit-bukit. ya, terus, Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, ya, terus, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. ya, Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur ya, di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. kan banyak manusia akhir zaman punya pendapat, punya statement, punya pernyataan seperti ini. Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan juga tidak berbuat jahat kok. Itu nyatanya tidak pernah ibadah, ya sehat-sehat saja, waduh itu malah soyo akeh kok. Nah, tapi ada waktunya Tuhan akan menggeledah bait Allah. Kalau saatnya tiba, manusia tidak akan bisa berkutik lagi, berdiri pun tidak akan mampu. Di setiap saat, di setiap tempat dihantui geletar ketakutan. Jangankan budak, jangankan orang biasa, para raja yang punya kemampuan uang, punya kemampuan materi, punya jabatan, punya posisi, tertunduk kalau tidak punya kemampuan apapun. Kita manusia seringkali berdalih, dengan dalih yang beraneka ragam, kita skenario dengan pola pikir yang cerdas seakan-akan begitu. Tapi ketika Tuhan menggeledah hidupmu, ketika Tuhan membongkar hidupmu, sudah tidak akan kuat berdiri. Sekalipun sudah di rumahmu sendiri, sudah tidak akan kuat berjalan keluar dari rumahmu. Hati-hati. Tidak ada pilah-pilah, semua level, entah itu pendeta, entah itu penginjil, entah itu rasul, entah itu jemaat biasa, semua di hadapan Tuhan kita diproses. Kita di depan Tuhan semua dididik dalam kapasitasnya. Kita ditempa, kita diajar, kita ditempa, kita digembleng untuk satu tugas. Tantangan dari dalam diri kita. Ketika ada peluang dosa, manusia tidak lagi akrab dengan Tuhan. Manusia lari menjauhi Tuhan dan bersembunyi. Maka ketika saudara merasa ada sesuatu dalam hidupmu, rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Lebih baik saudara tunduk di hadapan Tuhan. Sebab ketika saudara menjauh,
dari Tuhan. Saudara dibuang dari Taman Eden, jauh dari kedamaian. Ketika Tuhan bertanya, Adam, Hawa, di mana kau? Apakah Tuhan tidak ngerti posisi mereka? Itulah pertanggungjawaban. Tuhan, aku di sini. Aku malu. Dari mana kamu tahu bahwa kamu malu? Karena aku melanggar titah Tuhan. Saudara, jangan saudara anggap Tuhan tidak mengasihi manusia ciptaannya yang sudah gagal ini. Ketika manusia berupaya menutup aibnya, menutup kemaluannya dengan daun-daunan, itu caranya manusia, upayanya manusia. Manusia berupaya menutup aibnya begitu. Apakah Tuhan diam? Di mana tempatnya, bagaimana caranya? Tuhan punya kulit binatang. Yang nyembelih siapa? Tidak diceritakan di sana. Tahu-tahu Tuhan memberikan kulit binatang itu untuk manusia yang berdosa, untuk menutupi aibnya. Tuhan itu sempurna kasih. Tuhan menilai upaya manusia itu sia-sia, hanya sebatas daun. Berapa lama usianya daun? Jadi upayanya manusia itu hanya senilai daun-daunan. Apa itu daun-daunan? Sama. Tetapi upayanya Tuhan adalah sebuah pengorbanan binatang. Tuhan sematkan itu kepada kedua manusia, itu Adam dan Hawa. Ini bagian dari apa? Dari kondisi umat Allah yang digeledah oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan menggeledah kita, menyucikan kita, menegur kita, menyatakan bahwa kita salah di hadapannya, tidak taat pada hukumnya, Tuhan menutup ketelanjanganmu dengan pengorbanan binatang. Jadi kalau Tuhan menyatakan kesalahan kita, maka kita dibenarkan di dalam pengorbanan. Amin. Amin. Kita dibenarkan. Iya, aku berdosa. Jangan biarkan roh pendakwa, si setan itu menggocok menteror saudara. Otak saudara dituduh terus, bahkan ditunggangi dosa itu terus menerus. Dibajak oleh kekuatan setan setiap saat. Kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita digeledah dengan obor, dengan kekuatan pengurapan roh itu, tujuannya apa? Tujuannya Tuhan mau menutup aibmu dengan pengorbanannya itu. Dia tutup aibmu, dia tutup dosa-dosamu, dia tutup kesalahanmu, dia tutup pelanggaranmu, dia tutup pemberontakanmu. Selesai.
Kita berupaya, kita cari tutup untuk menutupi dosa kita dengan daun-daunan, dengan sampah. Hanya Tuhan yang mampu menutup aib kita. Hanya Tuhan yang mampu menutup kebobrokan kita, saudara. Apakah kita mau sembunyi, kita mau lari dari Tuhan, dari panggilan? Baru Tuhan cari, di mana Allah? Aku di sini Tuhan, aku mau. Ketika Tuhan menggeledah Yerusalem, menghukum orang-orang yang mengental seperti anggur di atas endapan, kasihnya beku, pengharapannya beku, imannya beku, mengental. Orang-orang yang punya anggapan Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan juga tidak berbuat jahat, jangan membiasakan diri mempersalahkan orang lain. Ayo kita menghadap dan terus menghadap Dia. Dia yang sempurna itu akan menghakimi kita. Sang kebenaran itu akan membeberkan di mana sih titik kelemahan kita, kesalahan kita. Makanya berulang kali saya katakan, berulang kali saya ucapkan, suami, para suami, tidak usah nuntut istri. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ikuti jalurmu. Ketetapan hukum Tuhan untuk suami seperti apa? Ikuti. Ada hukum, ada ketetapan untuk istri. Istri tidak perlu untuk neko-neko. Suami punya hukum, istri punya hukum. Taati itu sebagai istri. Nanti akan ketemu. Ini ngerti hukum semua. Betapa harmoninya kehidupan kita. Kita suami bisa dididik lewat istri. Tuhan pakai istri. Istri bisa dididik lewat suami. Tapi masing-masing jadilah alat sesuai dengan kehendak dan ketetapannya Tuhan. Suami yang hidup dalam pengurapan roh, istri yang hidup dalam pengurapan roh. Ketika para penyembah itu hatinya tidak mengental seperti anggur dalam endapannya, mereka lah orang-orang yang diselamatkan, bukan orang-orang yang dihukum, dimusnahkan. Saudara, jangan pikir, jangan kira ketika kita dalam situasi sulit kok seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kita. Lu, perhatian Tuhan itu sempurna, saudara. Tetapi kita yang harus ngerti maunya Tuhan. Jangan nuntut Tuhan, Tuhan suruh ngerti terus kondisimu. Tetapi berjuanglah untuk ngerti maksudnya Tuhan. Ada pujian, tak selalu Tuhan menjawab itu bagaimana waktu yang tepat. Kenapa? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Seringkali manusia menuntut untuk Tuhan ngerti kondisimu. Seringkali kita berdoa supaya Tuhan memahami keadaanmu. Seringkali suruh berseru-seru, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Saudara, mari kita belajar ngerti maksudnya Tuhan. Mari kita belajar merenungkan kasih-Nya Tuhan. Kapan Tuhan tidak memberkati saudara? Terus ketika Tuhan memberkati saudara, terus apa yang saudara kerjakan? Ketika materi datang, saudara malah bertikai. Ketika materi sudah Tuhan datangkan kepada saudara, saudara malah jadi sombong, jadi congkak. Ketika Tuhan berkati dengan materi, saudara malah lupa, saudara malah terlalu sibuk, tidak ibadah, tidak pelayanan. Akhirnya saudara akan menimbang-nimbang dan terlalu ajaib, bahkan terlalu sempurna karyanya Tuhan. Ternyata yang terbaik di dalam hidup ini adalah berkat kedamaian. Amin. Amin. Seberapa uang yang saudara miliki, kalau hidupmu tidak damai, hatimu tidak damai, mau apa saudara? Perang. Kalau materi 1, materi 2 dan seterusnya itu dibuka, adanya hanya peperangan. Karena apa? Roh Kudus ditolak. Hamba Tuhan, para bintang itu menyampaikan tentang pemeteraian, menyampaikan tentang pengurapan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu ditolak. Sehingga kita harus ngerti bahwa Tuhan itu mendengar doa. Bahkan saudara belum berdoa itu Tuhan sudah sangat ngerti apa yang Tuhan akan kerjakan untuk hidupmu. Tuhan tidak pernah mempersulit hidup saudara, tetapi pola pikirmu yang mempersulit perjalanan hidup. Kepahitan hatimu yang menghambat perjalanan hidupmu. Kekerasan hatimu yang menghambat karirmu di dalam Tuhan. Sehingga saatnya Tuhan menggeledah Yerusalem, menggeledah bait Allah dengan obor yang dahsyat itu. Katakan 13, maka harta kekayaannya akan dirampas terus, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan
apapun yang saudara kerjakan, saudara tidak bisa nikmati. Karena apa? Karena kondisimu yang tidak mengikuti aturan Tuhan. Punya usaha tapi tidak bisa mengeluarkan hasil, tidak bisa mengelola. Punya rumah tidak bisa menempati. Apapun yang dibangun manusia sia-sia. Terus Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. ya, terus Dengar, hari Tuhan pahit, ya, pahlawan pun akan menangis. hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun, dikatakan pahlawan akan menangis. Hari kegemasan, hari itu Hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, dari hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, ya, hari peniupan sangkakala, dan peki tempur terhadap kota-kota yang berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. ya, aku akan menyusahkan manusia Sehingga mereka berjalan seperti orang buta. sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegelapan, kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, Malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ini digenapi, apa yang akan dikerjakan manusia? Mungkin ketika manusia berada pada posisi memiliki harta benda, memiliki materi, masih bisa berbangga. Masih bisa bermegah. Tetapi ingat, jangan bermegah dengan sampah. Sebab ternyata emas, perak, dan materi jasmani itu semua di hadapan Tuhan digulung seperti tidak berarti di hadapan Tuhan. Keadaan manusia, kondisi manusia semakin susah. Sementara PHK terus berjalan, perusahaan-perusahaan besar pada tutup. Manusia untuk mencari makan, berjuang ibaratnya berlomba-lomba mencari makan. Bahkan banyak yang akhirnya dengan cara-cara yang tidak sewajarnya demi makanan, mereka berebut dengan kecurangan demi kecurangan. Tidak sedikit menjadi korban nyawa. Pembunuhan terjadi di mana-mana karena persoalan makanan, persoalan materi. Orang tua dilaporkan oleh anak-anaknya karena materi, karena harta warisan. Anak kandungnya sendiri. Banyak terjadi seperti itu. Hari yang penuh kesusahan, kegemasan, kesulitan, pemusnahan, suram, berawan, kelam. Sementara sangkakala, peniupan sangkakala terus terjadi, pemberitaan firman Tuhan terus terjadi. Begitu pemberitaan firman Tuhan terus dengan gencar dilakukan, maka pemusnahan demi pemusnahan terjadi. Sementara yang bertobat, sementara yang mengikuti aturan kerajaan Allah terselamatkan. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak sayang pada saudara.
Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Tetapi di dalam hal doa, biarlah Tuhan yang berkehendak, dan Tuhan ngerti memberi yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan ngerti, tidak usah diajari yang paling mendesak keperluan. Tuhan mau melakukan apa, nolong saudara dari sisi apa, Tuhan yang paling ngerti. Satu hal, belajarlah memahami, belajarlah mengerti cara kerja Tuhan. Jangan nuntut Tuhan ngerti terus kondisimu. Jangan ngajari Tuhan paham terus keadaanmu. Tapi kita harus berjuang. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Terus pasal 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, Ya, carilah Tuhan, hei semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. amin. Ketika kesempatan masih ada, carilah Tuhan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin kamu akan terlindung daripada kemurkaan Tuhan itu. Jadilah imam-imam yang raja, sosok kaki dian emas, dengan emas murni, kelenturan hati, kelembutan hati yang menjadikan hidup kita melakukan hukum-hukumnya. Ketika kita menjadi pelaksana hukumnya, carilah keadilan. Apa itu keadilan? Kerendahan hati. Itulah sifat satu talenta Mazmur yang harus ditempa menjadi sosok kaki dian emas. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Jadilah imamat raja yang terus menundukkan hati, menundukkan diri di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu